Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Agnieszka Tunada. Di video kali ini aku akan mempresentasikan sebuah berita bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agnieszka Tunada, NPM saya 101200578. Saya dari kelas G4, Prodi Manajemen. Nah, untuk kali ini aku akan bahas sebuah berita yang telah ditugaskan oleh dosen mata kuliah ilmu ekonomi yang berjudul Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Oke, langsung aja kita ke video presentasinya. Kita mulai saja presentasi dengan tema Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh Agnieszka Tunada Sunardi Putri. Nah, Indonesia tercatat sebagai negara yang menduduki peringkat ke-16 di dunia berdasarkan produk domestik brutonya yang berdasarkan pada data dari World Bank, kata Kadata 2019. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia sudah semestinya harus memperhatikan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan yang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk perbaikan ekonomi sebuah negara, khususnya di negara berkembang seperti negara Indonesia. Hal ini mungkin selalu menjadi perhatian publik adalah adanya masalah ketimpa ataupun pemerataan, upaya ataupun kebijakan-kebijakan yang seharusnya mengatasi masalah hal tersebut. Karena kebijakan ekonomi yang baik menurut Cass, Fair and Oster 2012 meliputi 4 aspek. Ini kebijakan yang baik ya. Yang pertama ada aspek efisiensi, terus equity dan growth, dan stability. Nah, aspek equity ataupun keadilan, pemerataan dirasa belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah itu menurut Kominfo pada tahun 2019. Berikut merupakan data produk domestik bruto 5 tahun terakhir dari mulai tahun 2014 sekitar 10.569,70 hingga tahun 2018 semakin naik. Nah, pada tahun 2018 jumlahnya 14.837,30. Data diambil dari Statistik Indonesia 2019 yang dikelola oleh BPS. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa produk domestik bruto di Indonesia mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dikatakan baik karena aspek terpenuhi dalam kebijakan yang diambil menurut case yang tadi yang 4, yaitu di sini adanya grow atau pertumbuhan pada domestik bruto. Nah, lalu menurut SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga pinjaman luar negeri adalah sejumlah dana yang diperoleh dari negara lain, yaitu bilateral atau multilateral, yang tercermin dalam neraca pembayaran untuk kegiatan investasi. Menurut Saving Investment Gap dan Foreign Exchange Gap yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, itu menurut Junaidi pada tahun 2018. Berikut merupakan data utang luar negeri Indonesia 5 tahun terakhir. Ini jumlah utang luar negeri. Tahun 2014, utang luar negeri yaitu Juda USD sekitar 293,32800. Lalu terus menurun hingga tahun 2018. Nah, data yang diambil dari Statistik Utang Luar Negeri Indonesia SULNI yang dikelola oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dapat dilihat dari data di atas. Sama halnya seperti produk domestik bruto utang luar negeri di Indonesia pun mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Hal ini disebabkan semakin besar jumlah dana yang dipinjam oleh pemerintah swasta dan bank sentral atau Bank Indonesia, terutama pemerintah dalam menunjang sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Untuk ketiga, sektor tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor lain. Hal tersebut bertunjuk untuk meningkatkan pembangunan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Teman-teman, kita lanjut ke data jumlah total utang luar negeri di Indonesia menurut Bank Indonesia pada tahun 2019. Dan data total produk domestik bruto menurut BPS 2019 pun juga mengindikasikan bahwa utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi melalui produk domestik bruto berhubungan positif di Indonesia. Jadi tidak sama sekali mengandung hubungan yang negatif ya. Berikut merupakan data utang luar negeri dan produk domestik bruto di Indonesia dalam 9 tahun terakhir. Bisa dilihat utang luar negeri Indonesia dan produk domestik bruto pada tahun 2010 hingga tahun 2018. Terus selanjutnya ini ada grafiknya ya. Bisa kita lihat yang warna biru itu utang luar negeri dan yang warna merah itu produk domestik bruto. Nah, dalam bentuk grafik di atas yang menunjukkan hubungan variabel utang luar negeri dan produk domestik bruto di Indonesia dalam triliun rupiah, terlihat bahwa utang luar negeri dan produk domestik bruto di Indonesia berhubungan positif dan berbanding ya. Bisa kita lihat dari grafik yang tadi. Berbanding lurus. Hal tersebut ditunjukkan pada tren kedua variabel tersebut yang positif 9 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 hingga tahun 2018. Nah, hasil dari analisis grafik tersebut relevan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia. Kemudian data yang lain yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia tercapai selalu memiliki tren positif. Nah, pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,3% dan selalu menurun di setiap tahunnya. Menurut BPS tahun 2019, nah berdasarkan data analisis grafik, utang luar negeri dan PDB Indonesia serta dukungan oleh variabel-variabel lain seperti pengangguran dan pendapatan per kapita Indonesia yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi. Nah, dapat disimpulkan bahwa hubungan utang luar negeri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki hubungan yang positif pada proses dan perjalanannya. Utang luar negeri di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan PDB. Nah, pengurangan dan peningkatan pendapatan per kapita setiap tahun. Lalu rasio utang luar negeri di Indonesia terhadap PDB tercatat sebesar 36,30% yang masih jauh lebih kecil batas aman berdasarkan Undang-Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003 yaitu 60% CNBC Indonesia 2019. Namun penulisan memberikan saran yang bisa dijanjikan perhatian penuh oleh pemerintah yaitu mengenai masalah ketimpangan dan pemerintahan ekonomi di Indonesia. Mengingat kembali juga salah satu kriteria untuk menentukan kebijakan ekonomi menurut Case Fair and Oster pada 2012 yaitu equity dan keadilan, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah mengenai pemerataan ini untuk mengimplementasikan utang luar negeri melalui pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Cukup sekian mungkin ya presentasinya dari saya. Jangan lupa follow my Instagram. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih belajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum. Dadah.